Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Akbar Ali Madinah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya RR Ananda Mahdewi dari Program Studi Hubungan Internasional dan Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik dengan NPM 43202410006 akan menjelaskan beberapa materi yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Materi yang pertama yaitu bela negara. Bela negara adalah suatu upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup, kedaulatan, dan juga keutuhan negara dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negara. Bela negara tidak hanya melibatkan satu aspek, yaitu aspek militer, namun tetapi juga melibatkan seluruh komponen dalam berbagai macam bidang, yaitu seperti bidang ekonomi, bidang sosial, politik, dan juga budaya. Elemen utama bela negara meliputi yang pertama adalah pemahaman nilai kebangsaan. Warga negara diharapkan dapat memahami serta menghayati nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam mempertahankan negara. Kedua, ada kewajiban membela negara. Setiap warga negara mempunyai atau memiliki kewajiban untuk membela negara sesuai dengan kemampuan dan juga keahliannya masing-masing, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga ada bentuk bela negara. Bentuk bela negara ini terbagi atas dua, yaitu bela negara fisik dan juga bela negara non-fisik. Bela negara fisik seperti bergabung dengan militer, menjaga wilayah, atau membantu dalam situasi darurat. Sedangkan bela negara non-fisik termasuk berperan dalam masyarakat seperti menjaga ketertiban, mengikuti pendidikan, meningkatkan ekonomi, serta berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan budaya. Yang keempat ada ancaman terhadap negara. Bela negara menjadi sangat penting ketika menghadapi beberapa ancaman seperti ancaman militer, ancaman ideologi, dan juga ancaman dari dalam negara seperti terorisme dan juga korupsi. Tujuan utama bela negara yaitu untuk menjaga kestabilan negara dan menciptakan rasa nasionalisme serta dapat memastikan negara tetap kokoh dan juga aman dari ancaman apapun. Materi yang kedua adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menganggap wilayah Indonesia adalah wilayah kesatuan yang utuh dan tak dapat terpisahkan, baik secara geografi, ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Konsep ini mengedepankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan juga solidaritas dalam membangun Indonesia sebagai negara yang bersatu dalam keberagaman. Pokok-pokok wawasan Nusantara. Yang pertama ada kesatuan wilayah. Indonesia sebagai satu kesatuan geografis yang harus dipertahankan. Yang kedua ada kesatuan sosial dan budaya. Dapat menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya dalam kerukunan. Yang ketiga ada kesatuan politik. Kebijakan negara harus memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang keempat ada kesatuan ekonomi. Setiap daerah harus berperan dalam membangun ekonomi yang saling mendukung. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu memperkokoh persatuan bangsa dalam NKRI, meningkatkan solidaritas antar warga dan antar daerah, mewujudkan kesejahteraan merata di seluruh Indonesia, dan juga menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara sangat penting untuk menciptakan rasa kebangsaan yang kuat dan juga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu mencerminkan pentingnya wawasan ini dalam memperkuat keutuhan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak sebagai warga Indonesia yaitu yang pertama ada hak untuk hidup. Setiap warga negara berhak hidup dan
dilindungi dari ancaman yang tidak sah. Yang kedua ada hak pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga ada hak untuk bekerja, yaitu setiap warga negara berhak bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Keempat ada hak politik, yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Dan yang kelima ada hak untuk berpendapat. Setiap warga negara berhak mengungkapkan pendapat yang sesuai dengan hukum. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, beberapa diantaranya yaitu yang pertama ada menghormati hak orang lain. Setiap warga berhak untuk menghormati hak orang lain. Yang kedua, membayar pajak. Setiap warga wajib membayar pajak untuk pembangunan negara. Yang ketiga, ada pertahanan negara. Setiap warga wajib membela negara, baik militer maupun non-militer. Yang keempat, yaitu patuh terhadap hukum. Setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Dan yang kelima, ada menjaga ketertiban umum. Setiap warga negara harus menjaga kedamaian dan ketertiban umum. Apa sih hubungan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban ternyata saling berkaitan. Hak harus digunakan dengan bijaksana dan tidak merugikan orang lain, sementara kewajiban menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan materi yang terakhir yaitu bagaimana cara mengimplementasikan agar menjadi good citizen. Untuk menjadi good citizen, setiap individu harus berperan aktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Inilah cara-cara mengimplementasikannya. Yang pertama ada menghormati hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua ada mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik. Yang keempat ada peduli terhadap lingkungan. Yang kelima yaitu berperan aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Yang keenam ada meningkatkan pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh ada menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedelapan ada menghargai simbol negara dan tradisi. Yang kesembilan ada bertanggung jawab terhadap masyarakat dan keluarga. Dan yang kesepuluh ada memiliki empati dan kepedulian sosial. Serta yang ke-11 yaitu menghadapi krisis dengan bertanggung jawab. Ke-12 ada menghormati keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ke-13 ada memanfaatkan teknologi secara bijak. Kesimpulannya, agar kita menjadi good citizen atau warga negara yang baik, kita memerlukan komitmen untuk menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, dan memajukan negara serta masyarakat melalui kontribusi yang positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.